Kenapa sih produk AIA banyak banget? Padahal produknya hampir mirip semua. Terus dibikin banyak variasi. Oke, jadi saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman di BHR. Kenapa sih kok produk AIA banyak banget dan kelihatannya sebenarnya mirip-mirip, tapi kok dibikin banyak variasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mulai dari apa yang kita sebut sebagai segitiga perencanaan keuangan. Oke, jadi segitiga perencanaan keuangan kira-kira gini, namanya juga segitiga, kita gambarnya bentuknya segitiga begini. Jadi dalam kehidupan manusia secara keuangan kita biasanya para perencana keuangan menggolongkan mereka di dalam satu gambar segitiga ini, di mana ada penjenjangan, ya, ada beberapa penjenjangan. Saya bagi dalam 4 bagian sebenarnya. Bagian pertama adalah bagian orang-orang yang baru punya income. Ya, biasanya mereka usianya 22 ya, 22 sampai 25 tahun sampai 30 tahun lah, ya. Di mana mereka baru mulai bekerja, baru punya income. Dan biasanya karena income-nya belum besar, mereka mulai menciptakan aset, mengkreasi aset dengan cara mencicil. Nah, kebutuhan di usia ini kita sebut dengan kebutuhan dana darurat dan debt protection. Nah, dana darurat dan debt protection. Maksudnya apa debt protection? Adalah proteksi utang. Kenapa? Karena rata-rata di usia-usia ini mulai berani mencicil. Sedang misalnya cicilan motor, kemudian cicilan TV yang dimana di dalam cicilan tersebut tidak diproteksi dengan asuransi jiwa. Sehingga kalau terjadi apa-apa, hutang itu diwariskan kepada orang tuanya. Ya, ini justru berpotensi menyusahkan orang tua. Maka di usia-usia ini memerlukan apa yang disebut sebagai debt protection. Nah, di usia ini AIA menyediakan produk. Produknya ada 2 macam. Nah, ini yang level 1 nih saya bilang. Produk yang pertama adalah produk yang paling terjangkau, di mana manfaat proteksinya adalah manfaat proteksi dasar, yaitu asuransi jiwa. Di mana produk ini bilang begini, saya akan proteksi kamu selama 10 tahun, kamu boleh bayar tahunan, boleh bayar 6 bulanan, boleh bayar 3 bulanan, tapi proteksinya selama 10 tahun, kalau tidak terjadi resiko apa-apa kepada kamu, maka kamu bisa perpanjang lagi 10 tahun berikutnya. Nah, ini produknya paling terjangkau. Nama produknya adalah Power Pro Life. Nah, produk ini cocok untuk usia-usia ini. Kenapa? Karena bisa dimulai dari 1,5 jutaan per tahun. Nah, bayangkan 1,5 juta per tahun itu sebenarnya kalau dibagi 12, ya harusnya mungkin sekitar 200.000, nggak sampai 200.000, tetapi karena ada batasan minimal premi bulanan, itu premi bulanannya mulai 300.000. Nah, ini sifatnya seperti asuransi BPJS mungkin ya, atau asuransi mobil atau motor, di mana kalau tidak terjadi risiko, uangnya hangus. Oke, itu yang level paling terjangkau. Di atas itu, sama manfaatnya debt protection, tetapi dia memberikan manfaat kalau misalnya sepanjang masa proteksi tidak terjadi risiko. Kalau yang tadi Power Pro Life itu ya uangnya dalam tanda kutip hangus, kalau ini uang preminya dikembalikan. Nah, ini yang menarik karena buat usia-usia ini mereka berpikir ya udahlah aku sekalian nabung, walaupun sebenarnya asuransi jiwa bukan tabungan. Tetapi karena ada pengembalian premi, maka seolah-olah uang itu ditabung. Kalau tidak terjadi risiko, duitnya kembali. Produknya namanya Protem. Nah, di sini ada namanya fitur Return of Payment atau Return of Premium atau saya singkat ROP. Ada masa pembayaran selama 10 tahun, jadi bayar preminya cuma 10 tahun. Diproteksi selama 15 tahun. Kalau dalam waktu 15 tahun tidak terjadi resiko meninggal dunia, artinya uang pertanggungan tidak harus keluar, maka premi dikembalikan. Dikembalikannya berapa? 110% dari total premi yang dibayar. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ini bisa jadi dana darurat dan bisa jadi tabungan, gitu ya. Walaupun sekali lagi saya ulang, asuransi jiwa bukan tabungan. Nah, ini di level yang paling basic. Produknya Power Pro Life dan Protem.
Lalu kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, di mana usianya sudah semakin dewasa, di mana dia mungkin sudah tidak lajang lagi, dia mungkin sudah berkeluarga sehingga kebutuhannya semakin kompleks. Nah, di sini kita bicara proteksi yang lebih kompleks. Nah, ini biasanya di usia 30 sampai kurang lebih 40 tahun. Proteksi yang lebih kompleks. Apa itu proteksi yang lebih kompleks? Contoh, dia sudah mulai punya anak, sudah mulai punya istri. Kemudian aset yang tadinya cuma motor, cuma TV harganya murah, naik menjadi aset-aset yang lebih mahal, yang cicilannya atau potensi utangnya makin besar. Sehingga kebutuhan proteksi jiwanya juga semakin besar. Karena dia pencari nafkah utama, maka diperlukan satu proteksi yang lebih jangka panjang masa proteksinya. Nah, kalau di sini kan tadi kan ini cuma 10 tahun, ini cuma 15 tahun. Nah, ini agak lebih panjang, pengennya seumur hidup deh, gitu. Nah, di sini di proteksi yang lebih kompleks ini produknya juga makin kompleks, ya. Nah, di AIA menyediakan untuk level usia 30 sampai 40 tahun ini. Proteksi yang diberikan pertama kalau kita bicara levelnya adalah level 2, proteksi yang diberikan adalah pertama proteksi namanya uang pertanggungan. Ya, uang pertanggungan itu bisa dipakai untuk menutup nilai ekonomi, bisa untuk debt protection. Nah, di dalam produk yang ada di dalam level 2 ini, perlindungannya seumur hidup. Jadi tidak cuma 10 tahun, tidak cuma 5 tahun, tetapi perlindungannya whole life. Nah, seumur hidup. Nah, untuk perlindungan seumur hidup, supaya menarik, kepada nasabah diberikan satu benefit. Benefitnya adalah yang disebut sebagai return of premium tadi, ROP. Nah, ini ada namanya ROP. Jadi kalau misalnya pada sampai masa usia proteksi tertentu, atau sampai usia nasabah mencapai usia 70 tahun, itu nanti preminya dikembalikan secara bertahap. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena nasabah tidak akan rugi. Walaupun tidak ada resiko, duitnya tetap balik. Nah, ini ROP-nya berapa? ROP-nya adalah 110% dari premi yang dibayar. Yang dibayarkan secara berkala sepanjang antara 5 sampai 10 tahun, tergantung masa pembayaran preminya. Jadi menarik. Udah dapat proteksi jiwa, kalau tidak terjadi resiko, duitnya tetap dibalikin. Plus, ketika duitnya sudah dibalikin penuh, asuransinya tetap bisa jalan sampai usia dia 99 tahun. Nah, itu kalau misalnya bicara uang pertanggungan aja whole life. Kemudian secara proteksi yang lebih kompleks, kita bicara ini udah memerlukan asuransi kesehatan. Kenapa? Karena mungkin asuransi kesehatan di kantornya plafonnya kecil. Atau hanya mengcover kepala keluarga aja. Keluarganya, anaknya, istrinya nggak di-cover. Nah, ini disediakan produk di level 2 ini namanya ABB dan PHS Extra. Ini adalah asuransi unit link yang digabungkan dengan asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatannya harus digabungkan dengan produk unit link? Karena kita tahu peningkatan biaya asuransi kesehatan itu besar sekali. Dengan adanya produk unit link, sebenarnya nasabah sedang dipaksa untuk menyiapkan kalau misalnya biayanya tidak cukup di masa depan. Nah, jadi itu produk asuransi kesehatan PHS Extra, di mana ini banyak sekali kelebihannya. Nanti bisa dibahas secara khusus di asuransi kesehatan. Lalu sudah punya asuransi kesehatan, saya pengen ada proteksi lebih lagi. Kenapa? Karena asuransi kesehatan tidak mengcover income saya ketika misalnya saya kena penyakit kritis misalnya, yang membuat saya tidak bisa kerja. Contoh misalnya karena stroke saya nggak bisa kerja lagi. Asuransi kesehatan hanya mengcover biaya pengobatan saya. Tetapi begitu saya tidak bisa bekerja, income saya berhenti, maka tidak ada lagi yang bisa mengcover. Nah, makanya disiapkan di level 2 ini asuransi asuransi dengan perlindungan whole life seumur hidup untuk kalau terjadi penyakit kritis yang kita sebut sebagai AIA Sehat 100. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya menarik nih. Ini produk asuransi ini juga dikenal sebagai produk asuransi yang tidak bisa rugi. Tidak pernah rugi nasabahnya karena uang pertanggungan akan dikeluarkan kalau nasabah terkena penyakit kritis
Atau kalau nasabah tidak terkena penyakit kritis, misalnya meninggal dunia secara alami juga akan keluar uang pertanggungannya. Atau misalnya nasabah panjang umur sampai usia 99, itu juga akan keluar. Jadi dalam 3 situasi hidup, AIA Sehat 100 akan memberikan manfaat buat para nasabah. Nah, itu kita bicara di level 2. Oke, kita lanjut nih. Kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Ini kira-kira usia mungkin sekitar 40 sampai usia 50-an, di mana usia-usia menjelang mapan. Di mana usia-usia yang sudah mulai berpikir bahwa oh, dana pendidikan anak sudah siap, asuransi kesehatan sudah punya, asuransi penyakit kritis sudah punya, nilai ekonomi sudah ke-cover, ya, termasuk debt protection sudah ke-cover. Di usia 40-50 tahun ini biasanya orang sudah mulai berpikir bahwa sebagian dari income saya harus sudah mulai diinvestasikan. Harus bisa dipakai untuk persiapan dana pensiun. Nah, AIA punya nggak produk yang bisa membantu nasabah menyiapkan dana pensiunnya, di mana mungkin unsur asuransinya nggak terlalu kuat, tetapi lebih ke menyiapkan dana pensiun yang bisa keluar setiap tahun secara berkala. Nah, itu ada produknya. Di sini kita punya produk namanya Income Pro. Di mana di dalam produk Income Pro ini, nasabah akan mendapatkan pembayaran manfaat pensiun secara berkala setiap tahun sampai dengan usia tertentu yang disepakati dalam polis. Jadi, uang pertanggungannya kecil, sehingga ini tidak menggerus nilai investasi untuk pensiunnya, tetapi manfaatnya akan diberikan dalam bentuk uang pensiun setahun sekali sepanjang masa perjanjian polis. Nah, ini Income Pro. Jadi ini unsur asuransinya kecil sehingga biayanya juga nanti kecil, sehingga unsur pensiunnya nanti akan lebih optimal. Oke. Nah, ini di level 3. Nah, terakhir yang paripurna adalah di level 4, di mana level 4 ini kita bicara umumnya usia 50 tahun up, di mana sudah mapan, kemudian keluarga juga sudah independen secara ekonomi, uang yang dikonsumsi lebih kecil daripada income, sehingga banyak yang sudah jadi aset, ya, sudah mulai berpikir tentang perencanaan waris. Perencanaan waris bicara apa? Bicara biaya-biaya yang harus di-cover pada saat proses pembagian waris. Ya, kita sering dengar lah ada namanya biaya BPHTB. Mungkin kalau asetnya ada di luar negeri, untuk biaya probate-nya, untuk bayar lawyer-nya, untuk bayar proses legalnya, gitu ya, itu harus disiapkan gitu supaya tidak menggerus nilai aset yang sudah akan diwariskan. Nah, di dalam proses perencanaan waris ini tadi dibutuhkan biaya, sehingga AIA punya concern untuk orang-orang yang ada di usia ini yang memang tujuan keuangannya adalah menyiapkan waris. Dia disiapkan produk secara khusus yang kita sebut sebagai produknya adalah APL dan APT. Jadi produk APL dan APT ini memang fokus kepada uang pertanggungan, tetapi dalam jumlah yang cukup besar karena memang dibutuhkan untuk orang-orang yang punya aset yang dalam proses pewarisannya membutuhkan biaya yang besar. Nah, APT dan APL ini memang disusun untuk orang-orang yang kita sebut dalam konteks high net worth. Jadi kekayaan bersihnya banyak gitu. Nah, dari sini teman-teman, kita lihat bahwa produk yang banyak itu ternyata diposisikan di masing-masing segmen market. Jadi produk yang banyak bukan dimaksudkan untuk menyusahkan agennya, tapi justru untuk membantu agen-agen memberikan solusi paling tepat di setiap level market. Kenapa? Karena kita tahu bahwa salah satu misi AIA adalah membantu jutaan keluarga di Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Jadi di semua segmen sudah disiapkan produknya, tinggal teman-teman menyiapkan itu, menyampaikan itu kepada nasabah-nasabahnya. Itu aja teman-teman, semoga penjelasan ini cukup membantu teman-teman dalam hal melakukan penjualan produk-produk AIA. Terima kasih, semoga menginspirasi.